Hi, welcome to Artocles. Masih dalam rangka membahas kasus yang menjadi requestan kamu, kali ini kita akan menuju ke Harlem, New York, Amerika untuk membahas satu kasus yang cukup viral pada tahun 2013 sampai 2015. Banyak yang bilang kasus ini cukup mengerikan dan tidak berkeprimanusiaan. Korbannya punya kekurangan, pelakunya juga disabilitas. Ceritanya cukup menyedot banyak perhatian publik. Segera akan kita dalami kasusnya. Sebelum dilanjutkan, ini saya mau memperkenalkan kamu pada paket perawatan kulit dari Ave Skincare. Ini adalah produk perawatan untuk kamu yang punya masalah dengan kulit berminyak, berjerawat, kering, dan juga kusam. Ada whitening day cream yang ampuh mencerahkan kulit dan juga mengandung UV filter yang melindungi dari paparan sinar matahari. Face toner dengan formula khusus yang sangat hebat dalam membersihkan kotoran dan mengangkat minyak berlebih di wajah. Premium Brightening Night bermanfaat untuk menghilangkan bintik hitam, melawan radikal bebas yang merusak kulit, mengatasi jerawat, serta melembutkan wajah. Juga ada facial wash yang mengembalikan segarnya penampilan kamu. Pilih saja paket yang tepat untuk kebutuhan kulit kalian, karena produk dari Ave Skincare memiliki kandungan yang paten untuk perawatan maksimal, seperti kojic acid, alpha-arbutin, dan juga salicylic acid. Nggak ada lagi kulit kusam, yang ada wajah segar, cerah, dan semakin glowing. Yang pasti aman karena sudah bersertifikat BP POM dan halal. Untuk info pembelian boleh cek ya Instagramnya @ave_skincare atau cek juga di Shopee. Biar lebih jelas semua akunnya udah saya tempelin di bawah ya. Kita kenalan dulu ya dengan seorang pria yang aslinya berasal dari negara Dominika dan lahir pada tahun 1987 bernama Bismarck Lithgow. Sejak usia 15 tahun dia ikut sama kakek dan neneknya untuk tinggal di Harlem, New York, sementara orang tuanya masih di Dominika. Kakeknya meninggal pada tahun 2010 yang kemudian membuat pria ini hanya tinggal berdua saja dengan neneknya yang bernama Elena de la Cruz. Bismarck merupakan penyandang disabilitas, dia tunarungu, kemampuan mendengarnya hanya 5% dan hal ini juga mempengaruhi kemampuan bicaranya yang hanya 10%. Jadi dia kebanyakan menggunakan bahasa isyarat. Walaupun dulunya dia mengenyam pendidikan di sekolah khusus tunarungu, saat berkuliah Bismarck ini masuk di kampus umum dengan bantuan alat pendengar dan lingkungan yang mendukung dirinya, dia bisa menjalani masa kuliah seperti mahasiswa normal lainnya. Ini yang kemudian membuat dia bekerja pada jasa penyaluran listrik di Harlem. Namun sepertinya untuk masalah percintaan kurang berjalan mulus bagi Bismarck. Dia merasa kekurangannya dalam mendengar dan juga bicara menjadi penghalang untuk bisa dapat pacar. Beliau curhat ke neneknya sudah 6 kali pacaran, tapi rata-rata cuma bertahan seminggu karena kekurangannya itu. Bahkan wanita-wanita yang juga tunarungu seperti dirinya banyak menolak. Sampai suatu ketika pada bulan Oktober 2012, dikatakan melalui Facebook, Bismarck kenalan dengan seorang wanita yang berasal dari komunitas grup penyandang disabilitas yang sama seperti dia. Wanita tersebut bernama Frances Pellerano. Usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan Bismarck, dan kelihatannya Frances wanita yang baik, cantik, dan menawan. Dia ternyata masih berkuliah di Rhode Island College khusus penyandang tunarungu, bahkan mengambil kegiatan sampingan di bidang teater untuk drama-drama tanpa dialog. Karena memiliki banyak kesamaan, akhirnya Bismarck dan Francis pun bertukar nomor handphone, ketemuan dan saling cocok, apalagi sama-sama tunarungu, jadi mereka merasa terhubung cukup erat. Bismarck menyatakan cintanya, namun saat itu Francis masih tarik ulur dan sebulan kemudian baru mau berpacaran. Tapi sepertinya ada modus tersembunyi yang diinginkan Francis dari hubungan tersebut yang malah berakibat fatal.
Setelah berpacaran kurang lebih selama sebulan, Bismarck kemudian merasa bahwa Francis ini adalah belahan jiwanya. Dia rajin ngasih uang dan membantu segala kebutuhan wanita itu dalam pendidikan, sampai kemudian nih, Bismarck mengajak Francis untuk tinggal bareng di apartemennya bersama sang nenek Elena. Awalnya Francis menolak karena dia selama ini tinggal dekat kampus, jadi segalanya mudah kalau ada keperluan kuliah. Namun si Bismarck maksa terus dan janji bakalan rajin antar jemput kekasihnya itu. Dengan berat hati Francis pun mau pindah tinggal sama pria tersebut sejak pertengahan Januari 2013. Hingga kemudian pada akhir Januari, Francis membuat suatu karya tulis untuk kebutuhan kuliahnya mengenai hubungan cinta antara sesama penyandang tunarungu. Bahkan wanita itu beberapa kali mengajak Bismarck ke kampus untuk ketemu dosennya dan melakukan wawancara. Hal ini wajar bagi pria tersebut. Namun setelah berjalan sebulan, Bismarck mulai sadar bahwa pacarnya itu nggak sepenuhnya mencintai dia. Sepertinya Francis selama ini hanya berpura-pura, dan setelah karya tulisnya selesai, wanita itu mulai cuek sama dia. Yang sedihnya lagi, Bismarck sering melihat pacarnya SMS-an dengan pria lain dengan kata-kata manis. Setiap ditanya pasti Francis menolak untuk memberikan jawaban apapun. Bahkan dikatakan selama 3 hari, Francis menghilang dan gak pulang ke apartemen Bismarck. Di SMS gak dibalas, sampai pria tersebut mencari ke kampusnya, dan beberapa teman kuliah Francis bilang, coba aja cari di rumahnya si David, pacarnya Francis itu. Ya tentu aja dong Bismarck kaget dengan hal itu. Selama ini yang dia tahu pacarnya Francis kan ya dirinya sendiri. Kok sekarang semua teman kampusnya pada bilang pacar si Francis adalah pria bernama David. Bismarck pun pulang dengan hati sedih dan cerita semuanya kepada sang nenek. Sampai pada hari Kamis 28 Februari 2013, sore hari sekitar jam 4 saat baru pulang kerja, Bismarck melihat sang kekasih Francis di apartemennya sedang mengemasi barang-barang. Francis mengatakan dia ingin putus kepada Bismarck karena wanita itu sudah punya kekasih baru. Bagaikan disambar petir, pria itu kaget karena nggak merasa punya salah apa-apa. Dia kemudian merebut handphonenya Francis dan membaca SMS-nya yang berasal dari seorang pria bernama David. Dari SMS tersebut juga ketahuan bahwa wanita itu sudah berhubungan dengan David sejak lama. Jadi benar-benar selama ini Francis hanya mempermainkan dirinya. Hal tersebut kemudian membuat Francis tersudut dan mengaku bahwa memang selama ini dia hanya memanfaatkan Bismarck sebagai objek studinya. Pacar Francis sebenarnya bernama David dan bukan tunarungu. Lalu wanita itu minta maaf dan pamitan sama Bismarck supaya melupakan hubungan mereka selama 2 bulan ini. Tapi sepertinya hati Bismarck tidak bisa menerima begitu saja. Dia marah dan mulai memukul wanita itu. Wajar kalian, namanya hati kan gak bisa dipermainkan. Namun justru kemudian, Francis melawan dengan memukulkan sepatu high heels-nya ke kepala Bismarck bertubi-tubi. Disebabkan sang nenek sedang tidak ada di rumah, jadi perkelahian mereka nggak ada yang melerai. Bismarck mengunci semua pintu, lalu ke dapur, serta mengambil pisau. Francis yang berusaha kabur tidak bisa melawan kekuatan Bismarck. Dengan sekuat tenaga, pria itu kemudian menghujamkan pisaunya ke seluruh tubuh gadis itu, sampai benar-benar dirinya puas. Nggak sampai 5 menit setelahnya, Francis pun menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman Bismarck Lithgow. Setelahnya, selama beberapa hari, tidak ada yang mengetahui keberadaan Francis. Orang tuanya juga mikir ya Francis berada di rumah sewanya. Sampai 3 hari kemudian, tepatnya pada 3 Maret 2013, Nenek Elena mulai mencium bau busuk di dalam apartemennya. Tadinya dia berpikir mungkin ada bangkai atau makanan basi. Dia cari ke seluruh rumah saat Bismarck lagi kerja. Sampai kemudian, dia masuk nih ke kamar cucunya dan melihat tong air berwarna biru yang cukup besar. Nah, saat itulah sang nenek melihat tubuh tidak bernyawa Francis berada di sana dalam kondisi yang sudah cukup rusak. Nenek Elena pun langsung menelpon 911.
Polisi langsung melakukan otopsi dan menangkap Bismarck sebagai satu-satunya orang yang dicurigai. Dengan bantuan seorang penterjemah, pria tersebut nggak mau mengungkapkan apa-apa sampai didampingi oleh pengacara. Hingga kemudian dia ditemani oleh Afsik Kot dan mengakui semuanya. Bismarck merasa hatinya sangat hancur saat mengetahui Francis hanya mempermainkan dirinya sebagai bahan praktek untuk kebutuhan kuliahnya. Sementara, menurut sang nenek Elena, sebelum mengenal Francis, si Bismarck ini sempat menjalani terapi karena depresi, sering ditinggal pacar dan selalu ditolak wanita. Dia kira Francis adalah jawaban segala doa-doanya. Ternyata wanita itu jauh lebih kejam dari semuanya. Bukan hanya itu, menurut Bismarck ternyata Francis sering membuat dirinya menjadi bahan olok-olokan dengan pacarnya David. Hal tersebut baru diketahui Bismarck saat membaca semua isi SMS wanita itu, mengatakan bahwa Bismarck ini sangat mudah dikerjain, cowok nggak laku yang gampang diperdaya, dan kata-kata hinaan lainnya. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menurut dirinya bikin emosi, lalu menghabisi nyawa gadis yang selama ini cuma membohonginya. Bahkan sebulan setelah ditangkap, Bismarck menjalani beberapa pengobatan dan terapi karena mengalami stres berat. Dia juga sempat melakukan aksi mogok makan. Hal tersebut dimanfaatkan sama tim pengacaranya agar tuntutan terhadap Bismarck diubah menjadi rehabilitasi saja, mengingat mentalnya sangat terganggu setelah kejadian tersebut. Namun hal ini ditolak sama pihak jaksa. Sidang terhadap Bismarck banyak mengalami pengunduran karena masalah kesehatan pria tersebut, lalu dilanjut 2 tahun kemudian, yakni pada Maret 2015, dengan kesaksian sang nenek Elena yang mengatakan sejak awal dia tahu bahwa Francis bukanlah gadis baik-baik. Dia menilai dari cara berpakaian gadis itu yang katanya sangat tidak sopan, namun dia nggak berani mengatakan hal ini kepada cucunya karena Bismarck kelihatan sangat mencintai Francis. Neneknya nggak setuju sama hubungan mereka, namun dia nggak mau membuat cucunya patah hati. Sampai semua peristiwa ini terjadi dan dia ikhlas jika Bismarck dihukum sesuai dengan perbuatannya. Selama sidang berlangsung, kelihatannya Bismarck selalu menangis, bersedih, dan menyesal. Sampai pada 1 April 2015, juri di Mahkamah Agung Manhattan mencapai kata sepakat. Begitu juga dengan Hakim Laura Ward yang saat itu menyatakan Bismarck sangat sehat untuk dihukum sebab sudah mendapat izin dari dokter kepolisian. Dia dinyatakan bersalah dengan tindak kejahatan tingkat 1, menghabisi nyawa Francis Alfonso Pellerano dengan sedikitnya 38 luka tusukan dan akan menerima hukuman penjara seumur hidup, namun boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 21 tahun penjara. Kelihatannya, Bismarck menerima hukuman ini dengan lapang dada di usianya yang ke-28. Walaupun penderita tunarungu, dia akan digabung dalam penjara umum, namun dengan perhatian khusus. Bagaimana menurut kamu? Apa wajar sakit hatinya Bismarck ini dilampiaskan begitu kejam kepada Francis? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.